Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Putra di channel Cari-Cari Guru. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal seputar TPS kuantitatif ya. Buat kalian yang mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK SBMPTN, saya doakan semoga kalian bisa lolos di pilihan pertama sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas soal TPS kuantitatif. Ini kurang lebihnya ada 4 soal. Ini yang tipe hubungan P dan Q. Nah, contoh soalnya itu kayak gimana? Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, di sini saya punya soal Denki memerlukan 2 kg tepung untuk membuat 5 kotak kue. Terus ini pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di sini di tabel itu diberikan P itu adalah tepung yang diperlukan Denki untuk membuat 3 kotak kue. Nah, dari soal itu kita bisa peroleh Denki itu membutuhkan 2 kg tepung untuk membuat 5 kotak kue. Terus di tabel ini P itu adalah banyaknya tepung yang diperlukan dalam kilogram, berarti ini P banyaknya tepung yang diperlukan untuk membuat 3 kotak kue. Nah, kalau kita lihat ini adalah aplikasi dari soal perbandingan. Nah, kira-kira perbandingan apa nih? Ini kalau kita lihat dari banyaknya kotak kue yang akan dibuat ini semakin sedikit kan, dari 5 kotak ke 3 kotak. Nah, tentunya kalau banyaknya yang dibuat ini semakin sedikit, tentunya kebutuhan untuk tepungnya pun ini juga semakin sedikit atau berkurang. Berarti ini termasuk perbandingan yang apa? Perbandingan yang senilai. Kalau dia turun, kalau yang kotaknya itu turun, banyaknya produksinya turun, maka bahan bakunya pun juga akan turun. Berarti kalau dia perbandingan senilai, ini harus dikalikan silang. Kalikan silang ini berarti menjadi 5P itu sama dengan 6. 6 diperoleh dari 2 kali 3. Di sini P itu sama dengan 6/5. P nya 6/5. Terus Q nya itu adalah 6/7. Kira-kira besar mana? Ini besar yang P ya, karena penyebutnya ini lebih kecil daripada yang Q. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, sekarang kita coba lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini kira-kira materi apa nih yang akan digunakan di soal? Kita cek. Sebuah gelang tersusun atas 10 manik-manik. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini disebutkan kita memiliki 10 manik-manik untuk membuat sebuah gelang. Terus P itu adalah banyaknya cara yang berbeda untuk menyusun pola manik-manik pada gelang jika hanya 2 dari 10 manik-manik tersebut yang identik. Jadi itu maksudnya ada 10 manik-manik ya, ada 10 manik-manik. Terus di antara 10 itu ada 2 yang identik. Nah, kira-kira ada berapa banyak cara nih yang bisa digunakan untuk menyusun pola manik-manik yang disajikan yang seperti ini. Oke. Berarti kalau kita menyusun manik-manik untuk membuat gelang, berarti ini adalah salah satu aplikasi dari materi permutasi. Oke, berarti P itu adalah permutasi apa nih? Permutasi ada macam-macam. Ini adalah permutasi siklis. Jadi ciri-cirinya itu pokoknya yang melingkar, gelang duduk melingkar itu termasuk permutasi siklis. Oke, berarti kalau permutasi siklis itu rumusnya apa? Rumusnya itu adalah N-1 faktorial. Ini kalau permutasi siklis saja. Nah, di sini ada 2 yang identik. Kalau ada 2 yang identik berarti ini harus dibagi dengan 2 faktorial. Berarti kita tinggal masukkan N nya itu 10. N itu adalah banyaknya manik-manik yang akan disusun, dikurang 1 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berarti ini sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi P itu sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Ini bisa dicoret. Nah,
Ini tadi saya sudah mencoba menghitung perkalian dari 9876543 ini itu hasilnya 181.440. Ini adalah nilai dari P, sedangkan nilai dari Q-nya itu adalah 100.000. Kira-kira besar mana? Jelas besar yang P-nya. P-nya itu 181.440, sedangkan Q-nya itu hanya 100.000. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Besarnya P itu atau P itu lebih besar dari Q. Oke, ini adalah aplikasi dari permutasi. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya ini ada hubungannya dengan materi persamaan kuadrat nih. Persamaan kuadrat, karena di sini udah jelas ini ada bentuknya kuadratnya. Ini mungkin salah ketik, ini harusnya X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Oke, untuk yang nomor 14 ini saya tulis ulang aja. Berarti ini tuh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20. Terus X min Y itu sama dengan 2. Sedangkan P-nya di sini itu adalah P itu sama dengan X plus Y. Berarti ini X plus Y itu maksudnya nilainya berapa? Oke, berarti ini untuk yang diketahui yang pertama ini, persamaan yang pertama ini kita bisa tuliskan menjadi di sini ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi X min Y dikalikan X min Y ditambah dengan 2XY sama dengan 20. Kenapa kok X min Y kali X min Y tambah 2XY? Ini kalau seandainya ini dikalikan, ini kan menjadi X kuadrat min XY terus min XY lagi plus Y kuadrat plus 2XY sama dengan 20. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY plus 2XY sama dengan 20. Min 2XY plus 2XY ini bisa dicoret, berarti ini menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20, sama kan dengan yang ini. Oke, kita lihat yang ini tadi. Berarti ini tadi kan X min Y dikali X min Y ditambah 2XY itu sama dengan 20. Berarti ini X min Y nya diketahui itu 2. Berarti ini 2 dikali 2 ditambah 2XY sama dengan 20. Ini 4 ditambah 2XY sama dengan 20. Berarti 2XY itu sama dengan 16. Oke, diperoleh dari 20 dikurang 4. Jadi XY nya ini bisa dibagikan, berarti XY ketemu berapa? XY ketemu 8. XY nya ketemu 8. Masih belum bisa menjawab X plus Y. Nah, bentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 20 ini juga bisa kita tulis menjadi X plus Y dikali X plus Y dikurangi 2XY sama dengan 20. Kenapa kok bisa kayak gini? Nanti teman-teman bisa buktikan dengan yang cara yang ini tadi. Oke, X plus Y kali X plus Y ini yang ditanyakan ya kan. Terus berarti ini menjadi X plus Y kuadrat ya, bisa saya tulis itu karena ininya sama, dikurang 2XY. XY nya 8, berarti ini 2 dikali 8 sama dengan 20. X plus Y kuadrat sama dengan 20 ditambah 16 dari sini kan, min 16. Oke, berarti ini X plus Y kuadrat itu sama dengan 36. Nah, ini bentuk kuadrat, ini 36, berarti X plus Y nya itu adalah akar dari 36. Akar dari 36 berapa? 6. Jadi X plus Y nya ketemu 6. Berarti ini adalah nilai dari P. Berarti P nya itu sama dengan 6, sedangkan Q nya itu adalah 10. Berarti besar yang mana? Besar yang Q. Berarti Q lebih dari P. Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah,
Contoh soal yang nomor 15 ini masih ada hubungannya dengan persamaan kuadrat juga nih. Ini diketahui x kuadrat plus 2x sama dengan 8. Yang kedua 3y kuadrat min 2xy min 2y sama dengan min 3. Xy nya adalah bilangan asli, sedangkan nilai P itu adalah nilai dari x kuadrat plus y kuadrat ditambah 2xy. Oke, ke yang diketahui yang pertama itu x kuadrat plus 2x, saya tulis min 8 sama dengan 0. 8 nya beda ruas, ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita faktorkan menjadi x, sini x, sini 4, sini 2, ininya plus, ininya min, berarti x nya sama dengan 0, x nya itu sama dengan min 4 atau x nya sama dengan 2. Berarti kita punya dua nilai x, yang pertama min 4 dan yang kedua itu 2. Oke, terus kita lanjutkan ke yang diketahui yang kedua nih. Berarti ini 3y kuadrat min 2xy min 2y sama dengan min 3. Saya lanjutkan di sini aja. Oke, berarti ini kita masukkan satu persatu. Untuk x sama dengan min 4, berarti ini menjadi 3y kuadrat min 2 dikalikan x nya itu min 4y min 2y sama dengan min 3. Berarti ini 3y kuadrat plus 8y min 2y sama dengan min 3. Oke, berarti ini 3y kuadrat 8y dikurang 2y ini plus 6y, min 3 nya pindah ruas, berarti ini menjadi plus 3 sama dengan 0. Sama-sama bisa dibagi 3, berarti ini menjadi y kuadrat plus 2y plus 1 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan menjadi y plus 1 kuadrat sama dengan 0, berarti y itu sama dengan min 1. Ini yang pertama untuk x yang sama dengan min 4. Nah, kalau x nya sama dengan 2 gimana? Kalau x sama dengan 2 itu berarti ini menjadi 3y kuadrat min 2, x nya 2 dikali y min 2y sama dengan min 3. Jadi ini 3y kuadrat min 4y min 2y sama dengan min 3. Ini 3y kuadrat min 6y plus 3 sama dengan 0. Sama-sama bisa dibagi 3, ini menjadi y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa dirubah menjadi y min 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi y itu sama dengan 1. Berarti kita memperoleh 4 nilai variabel, x nya ada 2 dan y nya pun juga ada 2. Oke, berarti ini tadi x nya min 4, terus x nya 2, y nya min 1 dan 1. Kita ingat-ingat ya. Berarti ini x nya sama dengan min 4, terus x nya sama dengan 2, y nya sama dengan min 1 dan y sama dengan 1. Oke, ini untuk kita mengingat-ingat. Oke, berarti terus ini kayak gimana gitu. Jadi ini kita punya pasangan x, y gitu aja. Berarti untuk yang pertama itu kalau x nya min 4 terus y nya min 1. Terus yang kedua itu kalau x nya min 4 terus y nya 1. Yang ketiga x nya itu 2 dan y nya itu min 1, dan yang keempat itu adalah x nya 2 terus y nya itu 1. Nah, ini kita masukkan untuk menentukan nilai p nya ini. Berarti kalau x nya min 4, berarti ini kan x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. X kuadratnya ini berarti 16 ditambah 1 ditambah 2 dikali min 4 dikali y nya min 1. Berapa nih kira-kira nilainya? 16 tambah 1 17. Ini min kali min plus, berarti ini 4 kali 2 8. 8 ditambah 17 20 25. Sedangkan yang ini 16 ditambah 1 ditambah 2 dikali min 4 dikali 1 sama dengan 17 dikurang 8 sama dengan berapa? Sama dengan 9.
Terus yang ini 4 ditambah 1 ditambah 2 dikali X nya itu 2, Y nya min 1 sama dengan berapa? Ini 4, ini min 4, berarti ini 0. Terus yang terakhir ini 4 ditambah 1 ditambah 2 di X nya itu 2, terus Y nya min 1, Y nya 1 sama dengan ini 5. Terus yang ini 4 berarti 9. Ini tadi bukan 0 ya, berarti ini 4 tambah 1 5 dikurang 4 ini 1. Oke, berarti kita memperoleh nilai P nya itu ada 4, 25, 9, 1 dan 9, 3 ya maksudnya, 25, 9 dan 1. Nah, kira-kira kalau P nya itu sama dengan 25, ya P lebih dari Q karena Q nya 8. Terus kalau P nya sama dengan 9, ya otomatis P nya tetap lebih dari Q. Tapi kalau P nya sama dengan 1, ini P nya itu kurang dari Q. Berarti untuk menentukan apakah hubungan antara P dan Q belum cukup menggunakan yang diketahui ini. Berarti kita masih memerlukan mungkin informasi tambahan yang lainnya gitu. Jadi di sini masih belum bisa kita simpulkan apakah P itu lebih dari Q atau P kurang dari Q atau yang sama dengan gitu. Jadi ini yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk menentukan hubungan antara P dan Q, karena di sini ada beberapa jawaban, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Oke, mungkin itu dulu pada video kali ini yang bisa saya sampaikan seputar TPS kuantitatif yang hubungan antara P dan Q. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa membantu kalian yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes UTBK SBMPTN. Saya doakan sekali lagi semoga teman-teman bisa lolos di jurusan pilihan pertamanya kalian sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Oke, mungkin itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video di channel Jadi Cari Guru. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian ke channel ini.